Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Sidang lanjutan korupsi sumber bor, Jaksa hadirkan 4 saksi ahli. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan sumber bor di Lampung Timur pada Kamis 12 Februari 2024. Sidang yang menjerat ex-Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Lampung Timur Mulyana tersebut dihadirkan dengan agenda keterangan ahli. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 ahli, mereka adalah Iswan, ahli infrastruktur dari Universitas Lampung, lalu Depri Liber Sunata, ahli hukum dalam pengadaan barang dan jasa Unila. Lalu 2 lainnya adalah ahli dari instansi pemerintahan di Provinsi Lampung. Nabila Rohma Balkis siap wakili Lampung di ajang Putri Indonesia 2024. Putri Indonesia Lampung 2024 Nabila Rohma Balkis akan mewakili Lampung dalam ajang Putri Indonesia 2024 di Jakarta Convention Center tanggal 8 Maret 2024. Nabila tak kuasa menahan tangisnya ketika mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga dan juga semua pihak yang telah mendukungnya. Nabila pun mengatakan menjadi seorang putri adalah mimpinya sejak kecil dan mimpi ini saat ini berhasil terwujud. Demi bisa melakukan yang terbaik, Nabila telah melakukan training sebelum mengikuti audisi Putri Indonesia Lampung 2024. Nabila juga telah latihan catwalk serta public speaking untuk menambah wawasan, mengembangkan potensi serta mempersiapkan mental. Satpol Air Polres Lampung Selatan kawal pendistribusian 40 kotak suara ke Pulau Sebesi. Satpol Air Polres Lampung Selatan ikut mengawal pendistribusian logistik pemilu ke Desa Tejang Pulau Besi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Satpol Air Polres Lampung Selatan berangkat dari Dermaga Cantik menuju Desa Tejang, Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan dengan menggunakan KM Doa Ibu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pengawalan pendistribusian logistik pemilu tersebut dilakukan 8 anggota Satpol Air Polres Lampung Selatan. Selain itu, pengawalan pendistribusian logistik pemilu ini dilakukan 1 personil Babin Kamtipmas Polres Lampung Selatan dan juga 1 personil TNI Kodim 0421 Lampung Selatan. Seluruh PAM TPS Lampung Tengah tak dibekali senjata api. Seluruh petugas pengamanan tempat pemungutan surat suara atau PAM TPS tak dibekali senjata api. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit memimpin penggeseran personil TNI Polri pada Senin 12 Februari 2024. Andik mengatakan para personil PAM TPS diantaranya bawah kendali operasi atau BKO Polda Lampung 60 anggota. Polres Lampung Tengah sebanyak 439 anggota. Para personel tersebut pun tersebar di barat, tengah, dan juga timur wilayah Lampung Tengah dengan formasi 2-12-24. Dengan maksud 2 personel Polri amankan 12 TPS dibantu dengan 24 anggota Linmas. 84 WBP di Lapas Gunung Sugi tak ikuti nyoblos pemilu 2024. Sebanyak 84 warga binaan pemasyarakatan tak ikut nyoblos saat pemilu 2024. Pasalnya puluhan WBP Lapas kelas 2B Gunung Sugi tersebut tak memiliki NIK yang valid serta tidak terdaftar sebagai DPT KPU. Kepala Lapas Gunung Sugi Supri Hadi menjelaskan total WBP saat ini berjumlah 729 orang. Dan dari jumlah tersebut yang telah terverifikasi dalam DPT ada sebanyak 645 orang. Sedangkan total petugas lapas yang terdaftar dalam DPT Lampung Tengah ada 20 orang. Bawaslu Waikanan dan Bawaslu Lampung Utara patroli serta koordinasi antar kabupaten.
Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Waikanan dan juga Bawaslu Lampung Utara melakukan patroli malam. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengecekan terhadap alat peraga kampanye serta melakukan koordinasi antar kabupaten. Kegiatan tersebut pun berlangsung pada Senin 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Gubernur Arinal Junaidi pantau kesiapan TPS di Bandar Lampung. Sehari jelang pemungutan surat suara Pemilu 2024, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi berkeliling mengunjungi beberapa TPS yang berlokasi di Bandar Lampung pada hari ini Selasa 13 Februari 2024. Gubernur bersama dengan jajaran mengunjungi TPS 35 yang berlokasi di Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Selanjutnya, Gubernur Lampung bergeser menuju lokasi TPS 36 di Sekalamidar, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Dan kemudian berakhir pada TPS 13 di Panjang Utara, Kecamatan Panjang. Menurut Arinal, TPS yang dikunjungi tersebut sudah siap untuk melakukan pencoblosan esok hari. KPU Tanggamus distribusikan logistik Pemilu 2024 ke rutan kelas 2B Kota Agung. KPU Tanggamus lakukan pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke rutan kelas 2B Kota Agung pada Selasa 13 Februari 2024. Habibie selaku komisioner KPU Tanggamus mengatakan dalam pendistribusian logistik ini diikuti juga oleh PPK Kota Agung dan juga PPS Kuripan. Pendistribusian logistik pemilu ini akan digunakan kepada TPS khusus yang ada di rutan kelas 2B Kota Agung. KPU Lampung Barat musnahkan 746 surat suara lebih. KPU Lampung Barat telah memusnahkan sebanyak 746 lembar surat suara lebih pemilu 2024. Pemusnahan surat suara ini dilakukan langsung di gudang logistik KPU Lampung Barat yang berlokasi di Kelurahan Wai Mengaku pada Selasa 13 Februari 2024. Ketua KPU Lampung Barat Arif Sah mengatakan 746 surat suara yang lebih itu terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten. Sementara surat suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil Lampung Barat 1 sebanyak 1 lembar, Dapil Lampung Barat 2 sebanyak 20 lembar. Polisi kawal pengiriman logistik pemilu ke 171 TPS di Palas Lampung Selatan. Camat Palas Rosalina dan Kapolsek Palas Polres Lampung Selatan AKP Andi Yunara memimpin pelepasan pengiriman logistik pemilu di wilayahnya pada hari ini Selasa 13 Februari 2024. Setelah kegiatan pelepasan pengiriman logistik, Kapolsek Palas Polres Lampung Selatan AKP Andi Yunara memimpin pasukannya mengirim logistik pemilu ke 171 TPS di wilayahnya. Kapolsek Palas Polres Lampung Selatan AKP Andi mengatakan kegiatan pelepasan pengiriman logistik tersebut dipimpin oleh camat dan diikuti TNI ataupun Polri, Panwascam, KPPS dan juga unsur lainnya.